Ya, nah Bapak Ibu, Alkitab itu kepinginnya kita seperti apa sih? Nah, kehendak Bapa di surga itu kepinginnya seperti apa sih? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kekristenan kita datang ke gereja gitu ya, kepingin dapat holy laughter kok. Kepingin nanti dapat penglihatan malaikat datang kok. Ya, ada hamba Tuhan yang datang, ayo mari datang ke sini. Saya doakan kamu supaya nanti kamu bisa dapat melihat malaikat. Ya, muncul melihat malaikat putih, ya bersayap dan sebagainya gitu ya. Teman-teman, itu tidak esensi dalam keselamatan. Ya, kita kembali apa yang menjadi kerinduan Yesus untuk kita lakukan. Apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita lakukan. Ya, jangan aktivitas ngerohnya. Senang sekali kita lihat tumpangin tangan gitu ya. Tumpangin tangan gitu, langsung gedubrak. Ya, kita ke gereja itu bukan untuk lihat tumpangin tangan. Ya, kita ke gereja itu bukan untuk mendapatkan kalimat motivasi. Ya, sebagai motivator. Tetapi kita datang ke gereja, kita diajar firman-Nya. Kita dinyatakan kesalahan kita, terus kita harus perbaiki kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu hidup di dalam pertobatan. Ya, kamu ke gereja itu bukan mendapatkan kata-kata indah. Kamu ke gereja itu bukan mendapatkan hamba Tuhan yang yang suka ngelawak. Ya, ngelawaknya bagus, tetapi esensi pengajarannya itu loh. Kamu hidup takut akan Tuhannya itu loh. Kamu melakukan kehendak Bapa di surga enggak? Ya, kamu ke gereja baju serba bagus. Ya, kamu keluar gereja kerja bajunya baju haram. Kamu masuk baju gereja dempul makeupnya bagus. Tampil cantik. Tapi kamu keluar gereja di rumah kamu enggak pernah tampil cantik untuk suamimu. Ya, kamu ke gereja duduk manis. Ya, sedangkan kamu pulang gereja duduk manis di depan HP TikTokan terus. Ya, shalom. Itu tidak berkenan. Ya, Bapak Ibu coba buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, berbicara tentang roti hidup. Ya, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi. Ya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya, banyak orang cari Yesus. Ya, mau cari apa? Mujizat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalian datang ke gereja, kalian datang ke seminar, karena bilang, siapa yang mau ikut kita kasih pelatihan doa kesembuhan? Saya ajarkan kamu cara berdoa yang berkuasa. Saya ajarkan kamu untuk doa yang tidak bertele-tele. Ya, kamu datang. Ya, untuk apa? Untuk aku punya kuasa. Sedangkan Tuhan berbicara tentang pertobatan hidupmu, kamu tidak mau datang. Saat kamu diajarkan untuk mengikuti pendidikan Tuhan, kita tidak mau datang. Ya, seminar aja, rela kita bayar 1,5 juta. Untuk apa? Seminar kesembuhan, saya yakin untuk mendoakan. Padahal kuncinya cuma satu. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Kata-katamu mungkin bisa salah. Saat kamu mengucapkan doa, kamu bisa selip lidah. Tetapi kalau kamu hidup benar di mata Tuhan, doamu yang keliru, bahasamu yang keliru, tapi kamu benar di mata Tuhan, doamu itu powerful. Saat kamu jaga kekudusan hidupmu, dan kamu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, saat kamu berdoa, doamu itu powerful. Sekalipun terkadang kalimat yang keluar dari kata-katamu itu salah. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kau ke gereja jangan cari mujizat. Kamu cari hatinya Tuhan Yesus, mujizat kau dapat. Tapi kalau mujizat yang kau cari, kamu tidak akan pernah punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, cari Tuhan itu apa? Cari berkatnya. Ya, ini kadang-kadang kita terlalu ngeroh. Ya, ini ada ngeroh yang ke bawah, ini ngeroh ke atas. Kita yang ke bawah. Apa yang Yesus sampaikan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Juru selamat.
kemesiasan dirinya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Kamu mendapatkan makanan untuk kehidupan yang kekal. Dengan apa? Dengarkan firman-Nya, lakukan firman-Nya. Itu makananmu. Makanan yang bersifat kekal, kamu melakukan kehendak Bapa di surga. Ini kehendak Bapa di surga. Bukan ditoyor-toyor. Ya, bukan diunyel-unyel jidatmu. Ya. Bukan kamu tak tumpangin tangan supaya kamu berbahasa roh dan sebagainya. Enggak, gini. Bapak Ibu, ini loh. Makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ini loh kehendak Bapa. Ya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Apa makanan itu? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama Yesus lakukan. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Apa pekerjaannya? Melayani. Apa pekerjaannya? Dia datang kepada perempuan Samaria yang punya 5 suami. Dia tidak datang dengan penghakiman. Tetapi dia datang dengan apa? Kasih. Dia datang untuk membawa jiwa itu bertobat. Dia tidak pernah datang dengan penghakiman. Itu makanan yang kekal. Jadi kalau kamu melihat ada pasangan suami istri sudah bercerai, ya terus apa yang kita pakai? Pakai ayat. Ada tertulis dalam Alkitab. Tuhan membenci perceraian. Kamu memilih jalan yang dibenci sama Tuhan. Dosa kau, dosa kau. Ya, itu kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Tidak ada rumah tangga yang mau bercerai. Tidak ada rumah tangga yang gagal. Kehidupan perjalanan seseorang ikut Tuhan itu jatuh bangun termasuk saya. Ya, Daud yang dekat dengan Tuhan. Daud yang punya kehidupan bermazmur dengan Tuhan. Dia jatuh juga dengan bersiapa tuh? Ya, tetapi Tuhan kita nggak pernah datang dengan yang namanya penghakiman. Tetapi Tuhan datang mengasih tahu, mendidik, kamu berdosa, kamu ada konsekuensi dari dosamu. Ya, jadi Bapak Ibu saya mau sampaikan ya. Kalau kita punya teman-teman yang bercerai, mereka datang ke gereja, jangan dihakimi ya. Ya, mata kita tuh jangan punya pandangan sinis ya. Terus kita berpikirnya apa? Dia bercerai pelayanan. Tahu firman gak sih dia? Waduh. Ya, ada yang korban perceraian melayani. Di ngomongin, dinyinyirin. Dia korban perceraian dia. Kok bisa melayani ya? Kok bisa ya melayani ya? Waduh Tuhan, bertobatlah. Ya. Melakukan kehendak Bapa di surga seperti Tuhan Yesus datang kepada perempuan Samaria. 5 suaminya. Hebat gak? Cantik gak perempuan ini? Ya, tetapi Tuhan Yesus tak pernah datang dengan penghakiman. Saat lingkungan sosial yang mengucilkan dirinya. Ya, tapi dia datang. Bertobatlah. Dan dia bertobat. Oleh karena perempuan yang bertobat ini, satu kampung datang kepada Tuhan Yesus. Ya, itu loh Bapak Ibu. Itu loh makanan yang kekal tuh seperti itu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jangan kita merasa paling holy. Jangan kita merasa paling kudus. Atau merasa paling dipakai Tuhan. Ya itu jangan tuh. Itu bagian daripada kita kehidupan yang terlalu ngeroh. Ya. Ayat berikutnya Bapak Ibu. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nah ini pertanyaan bagus. Apa yang harus kami buat? Apa yang harus kami lakukan? Ya, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya sama siapa? Yesus.
Itu kehendak Allah. Ya, kamu jangan jadikan Yesus itu Tuhan atas orang Kristen. Jangan menjadikan Yesus itu hanya Tuhan untuk orang Kristen. Enggak. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan untuk semua yang namanya manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu pun jiwa bisa diselamatkan kalau tidak dari Yesus. Otoritasnya sudah ada di Yesus. Dan Allah Bapa sudah berikan segala kuasa di surga dan di bumi demi nama Yesus. Ya, Yesus tidak bawa agama. Dia membawa keselamatan kepadamu. Yesus tidak pernah membangun agama Yahudi. Yesus tidak pernah membangun agama Kristen. Tetapi dia membawa kekekalan oleh namanya. Dan dia punya kuasa atas itu. Ya, jangan jadikan Yesus sebagai agama Kristen. Tapi jadikan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sekalipun KTP-mu bukan Kristen, tapi kalau kau percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat dalam hidupmu, kau akan diselamatkan. KTP kekristenanmu tidak menyelamatkan, tetapi pribadi Yesus itu yang menyelamatkan. Itu yang kehendak Bapa. Ya, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ya, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Kamu harus dapat makanan dari surga. Nabi-nabi itu tidak pernah kasih makanan dari surga. Ya, yang kasih makan dari surga itu langsung dari surga sendiri. Ya, Yesus Kristus itulah makananmu. Kehidupan Yesus Kristus itulah makananmu. Apa yang menjadi Yesus lakukan selama di bumi, melakukan kehendak Bapa di surga, itulah makananmu, itulah pekerjaanmu. Ya, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Berbicara tentang apa? Mana, makanan. Karena roti yang dari Allah, ia roti yang turun dari surga dan yang malah memberi hidup kepada dunia. Yesus itulah roti dari surga yang memberikan hidup kepada dunia. Ya, kalau Bapak Ibu mendengar, wah orang Kristen oten-oten itu menjadikan manusia itu Tuhan. Bukan. Ya, dia dari surga. Dialah roti hidup itu. Yesus tidak bawa agama Kristen buat hidupmu. Tetapi dia memberikan roti dalam hidupmu. Dia memberikan kamu kekekalan. Dia memberikan kehidupan yang tidak dibinasakan oleh siapapun. Tidak ada satupun makhluk, baik bumi maupun alam gaib, yang bisa mengambil kamu dari kasih Tuhan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang kekal yang sesungguhnya. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Aku ini roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu, makanya apa yang dikatakan Yesus ini, kalau kamu mau gambar dirimu pulih, kalau kamu mau jiwamu pulih, ikutin ini. Kalau kamu mau lepas dari anxiety disorder, ikutin ini. Nikmati roti hidup yang namanya Yesus itu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kamu mau tenang secara jiwamu, datang sama Yesus. Kamu tidak akan lapar lagi, kamu tidak akan haus lagi. Hidup saya belajar sangat bergantung sama Tuhan Yesus ini. Jiwa saya bisa tenang karena dari Yesus. Yesus ini yang memberikan garansi. Saat kau mati, kau tidak usah takut. Aku sediakan rumah bagimu. Di mana aku berada, di situ kau berada. Ada kebersamaan bersama Tuhan. Ya, kamu tidak perlu masuk neraka dulu. Kamu tidak perlu di laundry dulu. Kamu tidak perlu di barbecue dulu. Setelah itu dipindahkan ke surga, enggak. Kamu tidak akan pernah mengalami maut. Karena Yesus sudah turun ke maut. Dia hancurkan kerajaan maut. Dia ambil otoritas atas kuasa maut. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mengalami maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Semua itu Yesus yang sudah rebut.
Makanya penggenapan firman Tuhan, ya, manusia ini, anak manusia ini akan meremukkan kepalamu. Ya, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Sudah remuk kuasa maut ini oleh karena nama Yesus. Ini roti yang benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya selalu katakan setiap hari tolong baca Alkitabmu. Ya, kami hamba Tuhan itu bisa salah. Kami itu bisa salah mengajarkan firman itu bisa salah. Kalau kami mengandalkan otak kami untuk ngajarin firman ke kalian, banyak salahnya. Tetapi kalau kami hidupi firman, ya, menjadi pelaku firman, memberikan contoh hidup yang takut Tuhan seperti apapun, pada saat kami memberitakan firman, itu bukan lidah kami, bukan pengetahuan kami, tetapi kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Kehidupan saya harus belajar menyenangkan hati Tuhan, sehingga pada saat aku menyampaikan pesannya, itu yang Tuhan senang. Itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang bergerak di bidang pelayanan, jangan kamu cuma sekadar melayani berdasarkan akalmu. Tetapi pastikan pada saat kau melayani, Tuhanmu disenangkan. Kalau kamu melayani, kamu memberitakan firman, kamu sebagai WL, kamu sebagai singer, kamu sebagai asir, apa tujuan kamu melayani? Menyenangkan hati bos kan? Ya, itu kehidupan yang Tuhan mau. Ya, kamu bisa melayani pakai topeng. Kamu bisa melayani dengan pakai pencitraan. Kamu bisa melayani, kamu merasa sudah banyak berbuat-buat untuk Tuhan. Tetapi kalau kau melayani sudah merasa kau buat banyak untuk Tuhan, mohon maaf, lebih baik kau bertobat. Ya, semakin saya melayani Tuhan Bapak Ibu, saya semakin merasa tidak pernah memberikan apapun buat Tuhan. Tetapi Tuhan yang banyak memberikan kehidupannya buat saya. Dia yang pulihkan hidup saya. Jadi apa yang saya lakukan melayani Tuhan itu karena saya mencintai Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, karena dia sudah terlalu baik dalam hidup saya. Dia yang angkat saya dari dosa lumpur. Dia memulihkan jiwa saya. Dia yang terus mengampuni saya saat saya bolak-balik jatuh di dalam dosa. Dia terus yang bangun saya. Dia terus yang memotivasi saya untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu loh Bapak Ibu dasarnya. Ya, jangan sekedar melayani karena program gereja. Tetapi pastikan pada saat kau melayani Tuhan, Tuhan itu disenangkan. Sekalipun kamu asyir, ya, sekalipun kamu cuma nata-nata bangku, sekalipun kamu cuma bersih-bersihin meja, sekalipun kamu cuma multimedia, ya, sekalipun kamu cuma bawa foto-foto kemana, kamu berusaha untuk foto yang terbaik buat Tuhan. Karena kamu melayani itu bukan cuma sekedar ngisi kegiatan. Cari kegiatan yang positif, melayani aja di gereja. Enggak. Tetapi karena kamu melayani, karena kamu cinta Tuhanmu. Kamu mengasihi Tuhanmu. Tuhan, lihat aku. Saat aku melayanimu, aku berdoa, engkau disenangkan dari pelayananku. Aku berusaha untuk memberikan yang terbaik, itu yang benar. Ya, semua dari apa? Dari hati. Ya, makanya Tuhan selalu berkatakan, hai Samuel, kau lihat elok parasnya. Kau lihat tinggi bedan basarnya. Kamu lihat secara fisikal, tetapi aku melihat hati. Samuel tertipu pada saat dia mau memilih raja untuk Israel. Dia pikir Syama, kakak-kakak Daud. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku melihat hati. Ya, dan hati yang didapatkan itu hati Daud. Saya hanya berdoa Bapak Ibu pada saat kalian melayani, hatimu didapatkan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam hatimu tidak ada iri. Ya, di dalam hatimu tidak ada kepingin kompetisi dengan teman-teman lainnya. Ya, tidak kepingin menonjol. Ya, tidak kepingin dipandang. Tidak kepingin dominan. Ya, ada loh melayani itu kepingin dominan. Didengerin. Kalau nggak didengerin nggak mau. Ya, Bapak Ibu. Tetapi karena kamu melayani, kamu cinta Tuhan. Kok aku nggak melayani di gereja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tolak ukurnya bukan melayani di dalam maupun di luar. Tolak ukurnya di hatimu. Apa motivasimu melayani? Wah, aku nanti melayani kok. Supaya nanti aku bisa tumpangin tangan doain orang gedubrak. Keren. Ya, ada loh Bapak Ibu. Ya,
Kepingin mendoakan orang, apalagi kalau orang tuh jatuh gitu. Wah, aku dipakai Tuhan, aku urapan. Wih, bangga dia. Seneng dia. Ya. Pertanyaannya, Petrus, Yohanes, Yakobus ada doain orang sampai gedubrak-gedubrak nggak? Nggak tertulis di Alkitab. Itu sejak kapan? Sejak karismatik. Salah nggak? Enggak. Kalau kegerakan Roh Kudus yang seperti itu silakan saja. Tetapi fokusnya kita bukan gedubraknya orang. Bukan holy laughter-nya. Bukan tertawa-tertawanya. Ya, tertawa dan sebagainya. Holy laughter, berbahasa roh, ngusir setan, bernubuat, dapat penglihatan. Bukan itu esensinya. Ya, melakukan apa yang Yesus lakukan. Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Ya, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu dia. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, Bapak Ibu, Kak Rosita datang sama Yesus. Kamu tidak akan dibuang. Ya, orang tuamu bisa buang kau. Tetapi Yesus Tuhanku tidak akan pernah membuang siapapun. Ya, sebab aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ayat ini yang tidak dibicarakan sama si Kadrun. Ya, sama apologet-apologet dari sebelah. Sebab aku telah turun dari sorga. Berarti asalnya Yesus di mana? Di sorga. Ayat ini tidak pernah mau dibacakan. Ya, penyesat-penyesat, antikris akan mencari ayat-ayat yang tidak mendukung ketuhanannya Tuhan Yesus. Ya, Alkitab sudah mengatakan apa? Kalau kamu mau bertahan dari segala penyesat, kalau kamu mau bertahan dari yang namanya apologet-apologet sebelah yang menyaplir-nyaplirkan ayat Alkitab, kamu harus punya hubungan sama Yesus. Saya Bapak Ibu berdoa, kalian ikut Kristus jangan sekedar dengar kata kokungin. Jangan sekedar dengar kata pendeta, tapi kamu ngalami Yesusmu. Ya, kamu punya keintiman dengan Tuhan. Setiap hari kamu doa. Setiap hari kau baca firman. Shalom, Bunda Wulan. Ya, setiap hari kamu ngerti Alkitab. Bapak Ibu perhatikan ayat ini jelas sekali. Sebab aku telah turun dari sorga. Jelas dia katakan, aku telah turun dari sorga. Berarti dia bukan manusia. Ini ketuhanannya Tuhan Yesus. Ya, apologet sebelah mana mungkin dia menunjukkan ayat ini. Ya, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Ya, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, Yesus yang akan bangkitkan kalian pada akhir zaman. Ya, Adam berarti Tuhan juga salah. Adam itu bahan dasarnya debu tanah. Ya, Adam bukan Tuhan. Dan Adam itu bukan dari sorga. Dia dibentuk pakai debu tanah oleh tangannya Tuhan. Ya, jadi salah. Ya, itu aja enggak paham. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, Bapak Ibu perhatikan, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Untuk apa hidup kekal? Yesus datang untuk memberikan apa? Hidup kekal. Nah Bapak Ibu, iblis itu suka nyaplir-nyaplirkan. Nyaplirkannya seperti apa? Seperti ini. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya, sebentar ya. Saya tunjukkan videonya. Sebentar. Ya, Bapak Ibu perhatikan video ini. Ratusan warga Uganda berkumpul di sebuah hutan, meninggalkan rutinitas harian mereka dengan keyakinan bahwa mereka akan menyaksikan peristiwa hari kiamat. Peristiwa ini dipicu oleh nubuat seorang pendeta asal Afrika Selatan, Joshua Malakela, yang viral setelah
menyatakan bahwa akhir dunia akan terjadi pada 23 atau 24 September. Beberapa peserta bahkan meninggalkan rumah, pekerjaan, dan tabungan mereka untuk berdoa serta menunggu saat yang diyakini sebagai momen ketika mereka akan diangkat ke surga. Ya, Bapak Ibu lihat, ini sekelompok komunitas yang dikatakan sebagai Kristen dari Uganda. Ya, apa yang disampaikan sama hamba Tuhan ini? Tuhan Yesus akan datang di tanggal 23 September di tahun 2025 ini. Pertanyaannya, apakah ini kehendak Bapak di surga? Enggak. Bapak Ibu, kenapa saya berdoa supaya Bapak Ibu punya hubungan intim dengan Tuhan? Supaya Bapak Ibu ngerti Alkitab. Bukan cuma sekedar dari kata hamba Tuhan atau pendeta. Nah, kalau hamba Tuhan yang ngasih nubuatan kayak begini gimana ini? Ya, mereka ke hutan, terus mereka berbahasa roh. Ya, mengatakan bahwa Yesus untuk datang kedua kalinya. Ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan hartanya. Untuk apa? Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, ini yang namanya ngeroh. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kita ngeroh. Ya, hamba Tuhan ini seharusnya tahu yang tertulis di dalam Alkitab. Masalah kedatanganku kedua kalinya tidak ada yang tahu. Ya, masalah waktu dan bulannya tidak ada yang tahu. Yang aku mau kau berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan jual barangmu, jangan jual mobilmu, jangan jual rumahmu, pergi ke hutan. Untuk apa? Menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tidak begitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan mau kamu pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Belajarlah dari Yesus karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Ya, yang harus kamu fokuskan adalah karakter ilahimu. Bukannya kamu berbahasa roh, masuk ke hutan, tiba-tiba Yesus datang untuk kedua kalinya. Nggak kayak begitu. Ya, di tahun 1990-an, Bapak Ibu, ada rumah tangga jual mobilnya, jual TV-nya. Yesus akan datang kedua kalinya. Karena apa? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tuhan Yesus datang nggak? Enggak. Ya, itu yang membedakan orang yang punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab sama punya hidup menghidupi firman Tuhan itu berbeda. Ilmu pengetahuanmu tentang Alkitab bisa banyak. Kamu bisa ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi kamu punya hubungan enggak sama Tuhan? Ya, kamu punya karakter ilahinya enggak? Kamu punya kehidupan yang seperti Yesus enggak? Ya, kamu wajib hidup seperti Yesus enggak? Ya, bukannya kamu masuk ke gua, pergi ke hutan, berbahasa roh, nunggu Yesus datang kedua kalinya. Ya, jangan jadikan Alkitab ini hanya sekedar pengetahuan di otak. Ya, tetapi kamu punya kehidupan keintiman dengan Tuhan. Saya sama istri saya hidup berhari-hari. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun saya mulai ngerti karakter-karakternya. Karena ada apa? Ada hubungan. Kamu sama Tuhan Allahmu seperti hubungan suami istri. Kamu mulai mengerti cara mainnya Tuhan. Kamu mulai mengerti bagaimana cara dia mendidik kamu. Kamu mulai mengerti maksud dari tujuan mendidik kamu itu seperti apa. Orang Kristen yang dewasa, saat dia mengalami proses Tuhan, dia mengerti bahwa dia sedang dididik sama Tuhan. Dia mengerti dia sedang diajarkan untuk sabar. Dia mengerti dia sedang diajarkan untuk punya pengendalian diri. Dia mengerti bahwa Tuhan sedang memangkas kehidupannya supaya dia tidak sombong.
Kenapa? Karena kamu punya kepekaan sama pendidikan Tuhan. Jangan nanti ada hamba Tuhan bicara, Tuhan Yesus datang di tahun 2033, percaya. Ya, ayo datang ke seminar, kita latihan training yang namanya susir-susir setan, percaya, datang ikut training, bayar 1,5 juta. Tapi hidup yang bertobat, diajarkan enggak? Punya lemah lembut rendah hati, diajarin enggak? Punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, diajarin enggak? Dimengertikan enggak itu? Dididik enggak itu? Ya, makanya kehidupan kekristenan kita bukan ngeroh, Bapak Ibu. Bukan. Ya, nanti tiba-tiba ada yang mengatakan penglihatan. Ya, sisi pergi ke surga, pergi ke neraka. Wow, pergi ke surga ya. Oh, pergi ke neraka ya. Isinya apa itu? Kepo kita akhirnya. Nah, tiba-tiba FOMO. Yang sana ke surga, yang ini ke neraka. Terus kesaksian lagi, melihat malaikat di langit. Terus kesaksian lagi, lihat malaikat di bawah bumi. Waduh, repot. Ya, Bapak Ibu, saya tampilkan satu lagi video ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham ini. Biar kalian tuh jangan terlalu ngeroh gitu loh. Ya, pelajari Alkitabmu. Punyalah keintiman dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan lebih hebat dari saya, saya bersyukur. Ya, saya nggak mau saingan sama hamba Tuhan. Saya mau senangkan hati Tuhan dalam pelayanan saya. Bapak Ibu juga sama. Ya, jangan saingan. Wah, khotbah suaranya digede-gedein. Wah, doa. Ya, panggil ke depan. Tumpangin tangan. Gedubrak-gedubrak. Nggak gedubrak kok, dorong kepalanya. Nggak begitu konsepnya, Bapak Ibu. Ya, jadilah ikut Yesus yang sejati. Ya, bukan ngejar karismanya. Lihat orang gedubrak-gedubrak, didoakan teriak-teriak, kejang-kejang. Itu nggak gitu konsepnya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, nanti ini saya tunjukkan lagi Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Ini Facebook ini. Sebentar. Sebentar ini ya. Di mana ini? Ini telah dijadikan tersangka oleh Polres Simelu. Ya, Bapak Ibu, saya minta izin cari datanya sebentar ya. Saya udah kumpulkan di satu server ini sebentar ya. Haleluya, puji Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, kami terlalu banyak tersiksa dikarenakan menjunjung nama-Mu. Itu kepala. Ya, aku lihat. Lihat aja, udah seperti itu. Itu ada kalender, dan di kalender itu ada pemandangan. Saya melihat di dekat sinar matahari itu ada wajah Yesus dan memakai baju merah. Saya sangat bersuka cita karena Yesus menampakkan diri. Karena di saat-saat sekarang ini kita terlalu banyak terguncang. Iya, benar. Dikarenakan Yesus terlalu banyak ditindas kepada orang yang tidak mengenal dirinya. Tetapi biasanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang yang menyangkal diri. Nah ini gambarnya kira-kira segini. Ini rambutnya di sini mahkota durinya. Ya. Bapak Ibu, iman kita bukan berdasarkan penglihatan Yesus muncul di langit. Yesus muncul di tembok. Ya, apa yang disampaikan sama ibu ini, Bapak Ibu perhatikan bahasanya. Kami sebagai orang Kristen banyak yang tertindas karena ikut Yesus. Ya, tidak bisa menampik bahwa kita dikatakan kafir. Ya, di lingkungan-lingkungan yang mayoritas mereka, kita orang Kristen dikatakan kafir, tidak diajak ngomong dan sebagainya. Ya, tapi Bapak Ibu saya sampaikan, itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kamu harus hanya jaga kehidupanmu. Jangan terlalu banyak hahaha sama mereka. Ya, karena mereka tidak mengasihimu, karena mereka dipandang kamu ikut Yesus. Yang dibenci itu bukan kamu. Yang dibenci itu Yesusnya, yang hidup dalam hidupmu. Tetapi saya mau sampaikan ya, kekristenan kita bukan bergantung dari lihat Yesus ada di langit. Yesus muncul di tembok.
Ini apa namanya mahkota durinya, ini Yesusnya pakai baju merah dan sebagainya. Iman itu tidak timbul dari penglihatan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Semakin kau renungkan firman, semakin kau tinggal iman. Tetapi kalau kamu banyaknya lihat mujizat, banyaknya lihat pengusiran setan, banyaknya kamu ikut KKR, kamu tidak timbul iman. Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Maria duduk dekat di kaki Tuhan. Marta sibuk bekerja. Yang timbul iman siapa? Yang duduk dekat di kaki Tuhan. Aktivitasmu bisa banyak KKR di mana-mana. Tetapi kalau kamu tidak pernah duduk di kaki Tuhan, kamu tidak akan pernah timbul iman. Kita bisa euforia. Kita bangga kuasa Tuhan dinyatakan supranaturalnya luar biasa. Ya, tetapi banggalah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Jangan sampai Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Ngeri. Kita melayani, tapi Tuhan Yesus tidak kenal kita. Ya, kita beritakan firman, tapi Yesus tidak kenal kita. Repot, Bapak Ibu. Ya, imanmu itu bukan dari penglihatan model seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dengar Yesus muncul secara di langit, secara apa, Bapak Ibu biasa aja gitu loh. Tuhan terima kasih. Yang penting hidupku wajib hidup seperti Yesus hidup. Ya, bukannya tiba-tiba Bapak Ibu ngabisin uang, pergi ke tempat lokasi, mana temboknya yang Yesus muncul tuh mana? Gitu. Di mana? Jawa mana? Tak kunjungi ke sana mau tak lihat salibnya muncul di langit yang mana? Keselamatanmu tidak ditampilkan dari situ. Bapak Ibu perhatikan Bani Israel. Ya, pada saat Bani Israel melihat banyak mujizat, bahkan di depan mata kepalanya sendiri, laut terbelah menjadi dua. Mereka diselamatkan Elohim. Tetapi di padang gurun, berapa kali mereka bersungut-sungut, dan berapa kali dia mencobai Tuhan Allahnya. Kenapa? Karena tidak timbul iman. Ya, kenapa? Karena tidak menghidupi firman. Kalau kamu hanya Alkitab, dijadikan ilmu pengetahuan, mohon maaf ya, kamu akan kecewa sama Tuhan. Kalau kamu menjadikan Alkitab ini hanya sebagai ilmu pengetahuan dalam otakmu, supaya kamu bisa berdebat, ya, supaya kamu bisa berargumen, supaya kamu bisa mengalahkan kiamat, supaya kamu mengalahkan Edis TV, supaya kamu ngalahin Pak Bom-Bom, ya, mohon maaf ya, kamu suatu saat akan kecewa. Ya, tetapi kalau kamu lakukan firman, kamu makan roti hidup itu, kamu terima hidup yang kekal itu, kamu mau dididik sama Tuhan, kamu mau dilatih sama Tuhan, kamu diizinkan situasi yang namanya dompet kering, kamu mengucap syukur. Kamu disalahpahami, kamu bersyukur. Saat dulu kamu masih suka main tangan, tetapi saat ikut Tuhan Yesus, tanganmu kamu tidak pakai untuk berantem. Dulu kamu preman, sekarang kamu kasih. Tatomu bisa banyak dulu, tetapi tato yang sekarang itu dipakai untuk melayani jiwa-jiwa yang di pinggiran. Itulah hidup yang ketemu Yesus. Ya, itulah hidup yang punya hubungan dengan Tuhan. Jangan jadikan Alkitabmu hanya sekedar ilmu pengetahuan. Ngerti bahasa Ibrani, ngerti bahasa Yunani. Aduh, tiba-tiba ada penampakan Yesus di sana, FOMO ikut. Ya, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus datang di tahun 2033 ikut. Tuhan Yesus datang di tahun 2026 ikut. Ya, nanti tahun 2006 kok. Masanya masa resesi kok, masa mengerikan, masa ini. Bapak Ibu firman Tuhan ngomong apa? Ibrani 13 ayat 5 sudah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Sekalipun dikatakan sama hamba-hamba Tuhan, ya bahwa tahun COVID, tahun resesi, tahun apa itu sebagai warning. Ya, jangan ditakuti. Yang harus kamu takut kalau kamu hidupmu menjauh dari Tuhan. Yang harus kamu takuti kamu hidup terpisah dari Tuhan. Yang harus kamu takuti kamu masih hidup dalam dosa. Itu yang harus kau takuti. Ya, bukan berita-berita yang menakutkan yang kau dengar. Saat kau jauh dari Tuhan itu yang harus kau takuti.
Saat kehidupanmu merasa kotor dan kamu merasa tidak layak, itu kau takuti, bertobat segera. Cari wajah Tuhan, Tuhan ampuni kesombonganku. Tuhan ampuni keangkuhanku. Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan pernah bawa firman yang pintar untuk ngelucu atau ngelawak. Tetapi saya mau ajarkan Bapak Ibu harus kembali ke Alkitab yang sesungguhnya. Ya, kemurnian hati. Ya, kalian nanti suatu saat tidak perlu diajarin sama saya. Ya, Roh Kudus akan punya peran besar untuk mengajarkan Bapak Ibu. Semakin kalian lepas dari saya, semakin saya berhasil. Tetapi kalau semakin kalian ikat saya, ikut itu, kamu akan kecewa. Saya besar harapan saya Bapak Ibu, kalian punya hubungan dengan Tuhan. Semakin kalian senangkan hati Tuhan, semakin besar upah saya sebagai seorang pengajar. Makanya saya bertekad Bapak Ibu, tidak ada satupun dari kalian yang bawa ke gereja saya. Kalian pergi cari gereja sendiri, doa-doa sendiri. Ya, saya bukan mengumpulkan jemaat. Makanya sekalipun saya disuruh untuk ya ada bahasa-bahasa untuk buka cabang, saya tidak mau buka cabang. Ya, saya tidak mau bangun gedung. Ya, ngurusin kursi lah, AC, sound system lah, apa beribet. Ya, kalian jadi pengikut Kristus yang setia. Senangkan hati Tuhan dimanapun kau berada. Di gereja manapun terserah, sakarepmu. Kok aku Katolik, sakarepmu. Ya, jadilah Katolik yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah Katolik yang mengerti tentang firman Tuhan. Jadilah Katolik yang lemah lembut, yang punya rendah hati, yang tidak mengangkangkan keakuan dan pride yang begitu tinggi. Harga diri yang begitu tinggi. Ya, jadilah Kristen Katolik yang tidak nyerang-nyerang Kristen Protestan. Tunjukkan bahwa pertutur katamu itu lembut. Ya, kamu datang dengan tidak penghakiman. Kamu datang tidak menunjukkan bahwa Katolikmu paling benar. Tetapi kamu datang punya kepribadian seperti pribadi Yesus kepada teman-teman Kristen Protestan. Demikian juga sebaliknya. Ya, kita tidak datang kepada Katolik hanya untuk apa? Maria kau. Wah, Maria tuh jadikan bunda surgawi kau. Sesat kau. Kita nggak datang kepada Katolik dengan seperti itu. Kau datang dengan apa? Mari kita belajar Alkitab sama-sama. Pemahamanmu seperti apa? Mari kita tidak berdebat, tetapi kita cari wajah Tuhan, supaya kita ngerti firman-Nya, supaya kita hidupi firman-Nya. Ngapain datang ke Katolik bawa-bawa Maria? Ya, patungnya banyak. Saya harus menyatakan kebenaranku. Sama teman-teman Katolik saya harus keras, saya harus kenceng. Wah, tidak sesuai firman Tuhan. Tunggu dulu. Ya, apakah kamu berkenan dengan cara seperti itu? Ya, apakah pelayananmu seperti itu untuk keras-kerasan seperti itu Tuhan yang mau? Coba apa yang Tuhan mau dalam pelayananmu. Jangan sekedar pakai otakmu sendiri untuk kalau sama teman Katolik saya harus keras. Saya harus keras. Waduh, debat di TikTok. Ya, apakah esensi itu kita melayani di dalam TikTok? Enggak kan? Roti hidup. Wajib hidup seperti Yesus hidup. Ya, Bapak Ibu jangan lihat lagi nanti ya. Nanti kalau ada penglihatan di mana, Yesus menampakkan diri, Bunda Maria nanti meneteskan air mata, muncul air mata darah. Ya, itu bukan menjaga sesuatu yang spektakuler, wow gitu loh, enggak. Ya. Wah, Tuhan Yesus tampil di langit kok. Ya, ada yang bentuk salib di langit kok. Ya, itu tanda-tandanya saja. Kita ikut Tuhan itu bukan tanda-tanda itu yang menjadi prioritas. Sekalipun Tuhan tidak menampilkan yang namanya salib di langit, tidak menampilkan wajahnya di tembok, kita ikut Yesus. Sekali Yesus, kita ikut Yesus. Itu loh Bapak Ibu. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percayanya sama siapa? Bukan sama Kung Yin. Ya, sama Yesus. Saya ini hasil pemuritan. Hidup yang kekal percaya pada Yesus. Semua hamba Tuhan harus mengarahkan kalian kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada Kung Yin, tidak ada Abraham, tidak ada Musa, tidak ada Elia. Hanya Yesus. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Karena yang bisa membangkitkan kalian pada akhir zaman itu bukan Musa, bukan Elia, apalagi Muhammad, bukan.
Yang membangkitkan kamu pada akhir zaman itu cuma Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Itu hidup yang kekal. Ya, apologit sebelah mana mau bahas tentang ini? Dia turun dari surga. Ya, yang dibahas tentang apa? Yesus kok netek? Tuhan kok punya kelamin? Itu yang dibahas. Ya, mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Bapak Ibu perhatikan. Ya, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi, hai para pengikut Kristus, mau sehebat apapun kamu menjelaskan Alkitab sama Suma, mau sehebat apapun kamu menjelaskan tentang Alkitab kepada Rifa, ya, ayat ini sudah menjawab, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus jikalau ia tidak ditarik Bapa yang mengutus aku. Ya. Seberapa hebat kau menjelaskan kepada Faruk? Ya, sebelum dia mualaf gitu ya. Tidak ada guna. Ya, kalau tidak Bapak yang narik. Bapak Ibu. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, makanya saya tidak terlalu berusaha untuk menjelaskan kepada Rifa, Faruk, ya, Yusuf PA, terus siapa itu, Suma, Kang Dito, Ardiansah. Ya, kalau dia mau dengar aja sendiri. Ya, tapi saya tidak akan mau berdebat dengan mereka. Saya tidak akan pernah menyampaikan mutiara itu kepada babi, Bapak Ibu. Tegurlah orang bijak, maka orang bijak itu akan bertobat. Ya, tetapi pujilah orang fasik. Puji aja mereka hebat. Mereka luar biasa keren. Ya, membanggakan diri, kamu nggak akan diserang. Tetapi kalau kau kritik dia, kau akan diserang. Ya, 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, yang mau adalah kalian diajar oleh Allah. Dan setiap orang telah mendengar dan telah menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya, hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Hanya siapa? Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Yesus itu roti hidup. Ya, Yesus tidak akan menampilkan wajahnya di langit atau di tembok-tembok, tetapi Yesus membawa firman. Yesus membawa roti hidup itu untuk kau makan. Lakukanlah kehendak Bapa di surga, itulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Ya, hanya orang yang mengerti. Maksud dari firman itu gini Bapak Ibu. Kamu tuh harus mendarah daging. Ya, Yohanes ayat yang ke-48 ya. Tadi, sebentar, 6:48. Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, itulah bunyinya. Ya, coba Bapak Ibu, ini dipertegas lagi sama teman kita ayat yang 48. Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Ya, sebentar ya. Yohanes berapa tadi? 6 ya? Aktif apa ini? Aktif mana kong? Oh iya. Yang lama ke Bennett, Bunda. Nih, ayat yang ke-48 Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Ya, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati.
Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Ya, untuk hidup dunia itu siapa? Yesus. Ya, Bunda, akun lama saya yang 22.800 itu followernya ke banned permanen. Jadi saya bangun akun baru ini dari nol. Ya, seperti itu Bunda ya. Makanya nanti Bunda kalau lihat follower saya kan ada Bunda yang tidak menjadi follower juga. Ya nanti saya follow balik Bunda ya. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Inilah roti yang setelah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau kamu punya hidup yang wajib seperti Yesus hidup, kamu akan hidup selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, jangan terlalu ngeroh. Ya, ndak usah jual-jual ke hutan, bahasa roh di sana tuh ndak usah. Ya, penglihatan apapun yang kau dengar tentang Indonesia, ya, berita-berita apapun yang kau dengar tentang Indonesia, berita-berita supranatural apapun yang kau dengar dari semua hamba Tuhan, Alkitab pengujiannya. Ya, saya tidak mau kalian menjadi umat seperti yang di Uganda ini. Ya, hamba Tuhannya ngomong A, semua manut. Ke hutan semua. Jual barang miliknya dan sebagainya. Saya tidak mau. Ya, Yohanes 6 ayat yang ke-58. Oke, saya ikuti. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti. Oh, sudah dibacakan tadi. Ya, barang siapa makan roti ia akan hidup selama-lamanya. Sudah saya bacakan, betul. Ayat yang ke-58. Ya, teman-teman pengikut Kristus kalian dewasalah secara rohani. Ya, jangan terlalu ngeroh. Ya, karismatiknya jangan kebablasan. Kalau kalian sering dapat mimpi dan dapat penglihatan, jangan cepat-cepat ngomong ke orang lain. Simpan di dalam hati. Sama seperti Bunda Maria simpan di dalam hati. Ya. Setelah simpan di dalam hati, uji. Tuhan pertemukan aku dengan hamba Tuhan yang bisa mentranslate pesan ini. Ya, Bapak Ibu ya, jangan terlalu ngeroh. Datang ke gereja jangan cuma untuk ditumpangin tangan. Atau minta didoain dan sebagainya. Ya, karena saya pernah didoakan juga, kamu akan ketemu sama 3 orang, sampai sekarang saya tidak ketemu sama 3 orang itu. Ya, kamu ketemu sama ini, tidak, sampai sekarang nggak ketemu. Ya, itu Roh Kudus atau lu buat-buat? Ya, Bapak Ibu, saya pernah ngeroh nggak? Pernah. Karena saya karismati tok-tok dulu. Ya, saya uji lagi suara hati saya itu. Ya, makanya Bapak Ibu kembali ke firman, punya hubungan sama firman. Jangan terlalu yang namanya dibodoh-bodohin dengan sesuatu yang tidak alkitabiah. Contohnya, saya akan tunjukkan ini. Ya. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, gereja bejat Indonesia itu. Hancur hatiku. Saya ulangi. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, gereja bejat Indonesia. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, dosamu besar sekali. Ada di Alkitab bunyinya begitu? Enggak tuh. Enggak ada, Bapak Ibu. Ya, kamu kalau tidak bayar perpuluhan, dosanya besar sekali. Besar. Ya, bahkan didoktrinkan begini, kalau kamu nggak bayar perpuluhan, kamu masuk neraka kau. Terus didoktrinkan seperti apa? Kamu nggak bayar perpuluhan 3 bulan, kamu harus rapel. Ya, terus apalagi kamu jual motor, diminta perpuluhannya. Ya, padahal itu asetmu. Kamu jual aset itu tidak ada perpuluhan, Bapak Ibu. Tidak ada. Perpuluhan itu dari hasil ladangmu, dari pekerjaanmu. Jadi kalau kamu jual aset itu kamu tidak perlu perpuluhan itu.
Ya, makanya Bapak Ibu saya katakan, Bapak Ibu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya Bapak Ibu nggak dibengkok-bengkokkan dengan berita-berita model kayak begini. Ya, kalian yang harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, saya bacakan di ayat yang terakhir Bapak Ibu ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12. Ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Kamu bisa mengerti tentang perjanjiannya ini, Mazmur 25 ayat 14, kalau kamu takut akan Tuhan. Ya, Amsal 1 ayat yang pertama, Amsal 1 ayat yang ke-7, Bapak Ibu perhatikan ini firman Tuhan. Ya, Amsal 1 ayat yang ke-7, setelah itu kita selesai ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Kalau kamu mau mengerti pengetahuan Alkitab, itu bukan sepenuhnya kamu sekolah tinggi-tinggi, tapi punya hati yang takut akan Tuhan. Menjauhi larangannya, melakukan firman-Nya. Lambat laun kamu kenal Tuhan. Kamu ngerti bagaimana kamu diproses. Kamu ngerti bagaimana kamu dididik. Kamu tahu persis kalau kamu sedang dibersihkan. Ya, bukan kamu sekolah terlalu tinggi-tinggi, bukan. Yohanes, Petrus, Yakobus, mereka tidak sekolah tinggi-tinggi. Kenapa mereka bisa dekat dengan Tuhan? Punya hubungan. Kenapa dia bisa mengerti kitab suci? Punya hubungan. Paulus, sebelumnya Saulus, punya pengertian sebagai ahli Alkitab. Punya pengertian tentang ahli Taurat. Tetapi kenapa tidak ngerti firman Tuhan? Tetapi pada saat dia bertobat bertemu dengan Yesus, pengetahuan yang dia dapat akhirnya membuat dia mengerti akan firman Tuhan. Makanya di dalam perjanjian baru, 13 surat, itu sebagian besar dari Paulus. Punya pengetahuan tetapi tidak hati takut akan Tuhan. Punya pengetahuan, punya hati yang takut akan Tuhan, dipakai Tuhan seperti Paulus. 13 bahkan surat-suratnya Paulus mendenominasi daripada perjanjian baru. Itu kuncinya. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus Bapak Ibu dalam Tuhan. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita dengarkan lagu. Bapak Ibu silakan typing ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya ada sedikit waktu lagi. Ya, Amsal 28 ayat 24. Amsal 28 ayat 24. Oke, saya bukakan. Amsal 28 ayat 24. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Yang itu ya. Ayat 16 kok, ayat 16. Makanya saya bingung ini. Ayat 16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Betul. Ayat 14. Yang benar yang mana ini? Nih, ini 14 yang benar. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini yang benar, 14. Ya, bukan 16, bukan 26 ya. Sampai ngerjain hamba Tuhan sampai 3 ayat dibacakan nih. Ya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, ya, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Itu dia. Ya. Mari Bapak Ibu kita nikmati satu lagu. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya nanti saya jawab ya. Bertanya seputaran firman Tuhan hari ini ya. Ya, jangan terlalu ngeroh ya, jangan terlalu penglihatan dan sebagainya. Jangan seperti yang ada di Uganda ya.